Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Pangan. Di sini kami akan menjalankan tugas dari mata kuliah Pengetahuan Bahan Pangan. Kami mahasiswa dari angkatan 2021. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Dalila Intan Syafrida dan Ijon Satria Siahan. Saya sendiri selaku moderator, Anissa Anggreni Fitri. Di sini, saya akan menjelaskan produk olahan bahan pangan yang terbuat dari singkong, yaitu tape. Pasca panen, ubi kayu dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang. Warna daun mulai menguning dan banyak yang rontok. Umur panen tanaman ubi kayu adalah 6-8 bulan untuk varietas genjah dan 9-12 bulan untuk varietas dalam. Ubi kayu dipanen dengan cara menggunakan pengungkit atau mencabut batangnya secara langsung. Umbi yang tertinggal diambil dengan cangkul atau garpu tanah. Pengumpulan hasil. Kumpulan hasil panen ubi di tempat lokasi yang strategis, yaitu tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh angkutan. Yang kedua ada sortasi. Pilih dan pisah-pisahkan ubi yang baik dari ubi yang memar atau rusak, dan berdasarkan ukuran ubi. Selanjutnya, distribusi akan dibacakan oleh Saudari Dalila Intan Syafrida. Kepada Saudari Dalila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya yaitu distribusi atau biasa disebut dengan pemasaran. Jalur distribusi ubi kayu akan menjadi lebih efisien. Pedagang, agen, dan pelaku rental lainnya sebagai penyebab inefisiensi rantai pemasaran tidak akan menjadi aktor pada model kemitraan ini. Ini tentu akan memberi kesempatan petani untuk meningkatkan pendapatannya karena tidak akan mendapat tekanan harga dari para pedagang, agen, dan rental lain, sehingga posisi tawar petani menjadi tinggi. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dengan dibuat lubang jika akan disimpan secara lama. Cara penyimpanannya sebagai berikut. Yang pertama ada alasi dasar lubang dengan daun-daun, misal daun nangka atau daun ubi kayu. Dan yang kedua ada masukkan ubi kayu secara teratur, kemudian tutup dengan selapus daun-daun jerami. Dan yang ketiga ada masukkan ubi pada lapisan kedua dan seterusnya hingga lubang tersebut berisi beberapa lapisan ubi. Tiap lapisan ubi ditutup dengan daun-daun segar atau jerami. Dan yang terakhir ada timbun lubang berisi ubi dengan tanah sampai permukaan lubang dan yang berbentuk cembung. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan penyimpanan akan dibacakan oleh Saudara Ijon Satria Siahan. Kepada Saudara Ijon dipersilahkan. Tujuan penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses untuk mempertahankan daya simpan dan mutu ubi kayu. Tujuannya adalah untuk 1. Mempertahankan daya simpan ubi kayu. 2. Menambah nilai ekonomis ubi kayu. 3. Memudahkan pengolahan lebih lanjut. 4. Ubi kayu terhindar dari kerusakan akibat busuk, jamur, dan lain-lainnya. Sifat fisik dan sensori. Warna kulit, coklat kayu tua. Warna daging, putih. Ubi singkong berbentuk silinder. Batang yang gendut dan lurus merupakan singkong yang baik. Kemudian, diameter rata-rata sekitar 2-5 cm dan panjang 20-30 cm. Produk olahan. Pembuatan tape melibatkan ubi singkong sebagai substrat dan ragi tape seperti Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada 2 teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa, yang basah dan lunak, dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional, karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces
cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Selanjutnya, reaksi dalam fermentasi singkong akan dibacakan oleh Saudari Dalila Intan Syafrida. Kepada Dalila dipersilahkan. Reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H2OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi digunakan pada produksi makanan. Mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape adalah kapang Amylochus roxy, Mucor sp, Rhizopus sp, Camir Sacropus flubilegera, Saccharomyces malanga, Pichia burotoni, Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, bakteri Penicus sp dan sp. Kedua mikroorganisme tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecah amilo pada bahan dasar menjadi gula yang lebih sederhana, disakarida dan monosakarida. Proses tersebut dinamakan sakarifikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat pada tape singkong. Yang pertama, kalorinya ada 173 dan yang kedua ada proteinnya 0,5 gram. Yang ketiga ada lemak yaitu sejumlah 0,1 gram dan karbohidratnya 42,5 gram dan kalsiumnya ada 30 gram, fosfornya ada 30 mg, airnya ada 56 gram. Sekian video kelompok dari kami. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.